Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita berjumpa pada mata kuliah analisis kosmetik. Kali ini kita akan membahas terkait preparasi sampel untuk analisis sediaan kosmetik. Baik, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ya tentang ruang lingkup metode analisis kosmetika. Jadi berdasarkan regulasi eh, peraturan kepala Badan POM terkait dengan metode analisis kosmetika, di sana disebutkan bahwa secara garis besar ada 4 ruang lingkup metode analisis kosmetika. Apa saja? Yang pertama adalah terkait dengan pengujian cemaran mikroba. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengujian logam berat pada kosmetika. Kemudian berikutnya, yang ketiga itu adalah terkait pengujian beberapa bahan yang dilarang digunakan di dalam sediaan kosmetika. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pengujian beberapa bahan pengawet yang digunakan dalam sediaan kosmetika. Baik, pada pengujian cemaran mikroba dalam sediaan kosmetika adalah berupa metode analisis untuk penetapan angka kapang khamir dan uji angka lempeng total dalam kosmetika. Serta di sana dijelaskan bahwa metode analisisnya adalah uji efektivitas pengawet dalam kosmetika ya, efektivitas dari pengawet dalam sediaan kosmetika. Selanjutnya pengujian logam berat ya. Seperti kita ketahui bahwa logam berat ini adalah salah satu jenis cemaran ya atau bahan pencemar yang eh, banyak juga kita dapatkan pada sediaan farmasi, khususnya di sini adalah sediaan kosmetika. Jadi di regulasi dijelaskan bahwasannya metode analisis untuk pengujian logam berat itu adalah metode penetapan kadar pada logam berat tersebut. Nah, di sana dijelaskan logam berat itu meliputi diantaranya adalah arsen, kadmium, timbal, dan merkuri. Untuk penetapan kadar cemaran logam berat pada sediaan kosmetika berdasarkan regulasi digunakan metode graphite furnace atomic absorption spectrophotometer ya. Jadi sampai dengan saat ini memang metode spektrofotometri serapan atom ini adalah metode yang direkomendasikan ya dalam analisis identifikasi maupun penetapan kadar dari logam ya dalam skala mikro seperti itu. Masih ingat ya prinsipnya? Prinsipnya ini adalah logam yang sudah teratomkan dia akan menyerap cahaya ya pada panjang gelombang tertentu begitu. Masih ingat tentu saja ya prinsip kerja dari AAS. Cuman AAS itu kan ada dua tipe ya, ada dua jenis analisis dengan serapan atom gitu ya. Yang pertama adalah yang biasa kita gunakan yaitu adalah flame ya, yang flame atomic absorption spectrophotometer dan satu lagi adalah ini ya, graphite furnace atomic absorption spectrophotometer. Kemudian apa bedanya antara flame dengan yang graphite furnace? Untuk yang apa namanya yang GF ini dia menggunakan pembakar yang terbuat dari grafit begitu. Ya, kalau yang flame itu dia pakai flame ya, pakai nyala api. Kenapa di sini digunakan yang grafit seperti itu? Kemungkinan karena memang metode yang menggunakan grafit, pembakar grafit begitu, dia memiliki sensitivitas yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan metode yang flame. Kemudian kalau
dilihat memang dia sensitif, tetapi kalau dilihat dari sisi sudut pandang yang lain begitu, eh, dia justru akan lebih banyak menimbulkan gangguan ya. Gangguannya akan bertambah banyak pada saat analisis dan tentu saja nanti penyiapan sampelnya bahkan waktu analisisnya nanti akan lebih lama ya dibandingkan dengan yang menggunakan flame. Ya, nah metode yang ditetapkan oleh regulator ini ya, dia dilakukan preparasi sampelnya sama ya, yaitu dengan cara digesti. Digestinya itu bisa basah, kering, atau digesti gelombang mikro bertekanan tinggi. Selanjutnya, metode analisis untuk pengujian beberapa bahan yang dilarang dalam sediaan kosmetika. Di antaranya berupa identifikasi asam retinoat. Nah, identifikasi asam retinoat ini dilakukan dengan metode KLT dan KCKT, sama dengan metode analisis untuk identifikasi bahan pewarna yang dilarang, kemudian identifikasi dan penetapan kadar hidroquinon dalam sediaan kosmetik, serta identifikasi adanya atau kandungan senyawa kortikosteroid dalam sediaan kosmetika. Begitupun untuk metode analisis adanya pengawet atau kandungan pengawet di dalam sediaan kosmetika, baik untuk tujuan identifikasi maupun penetapan kadar kandungan pengawet di dalam kosmetika, itu juga dilakukan secara kromatografi lapis tipis dan kromatografi cair kinerja tinggi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya pada suatu proses analisis itu umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Secara umum, tahapan yang pertama dilakukan itu adalah pengambilan sampel atau sampling ya dengan menggunakan teknik sesuai dengan sifat maupun keadaan kondisi dari masing-masing sampel. Jikalau sampel tersebut tidak memungkinkan untuk langsung dilakukan analisis, maka sebaiknya sampel tersebut disimpan pada kondisi yang sesuai. Bila perlu, bisa dilakukan pengawetan sampel supaya tidak ada perubahan pada sampel ya, terutama perubahan sifat fisik maupun sifat kimia dari sampel tersebut. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan penyiapan atau preparasi sampel agar mengkondisikan sampel tersebut benar-benar siap untuk dianalisis. Nah, nanti kita akan bahas ya beberapa teknik preparasi sampel yang bisa kita siapkan, terutama untuk sediaan kosmetika. Selanjutnya dilakukan proses analisis atau pengukuran sesuai dengan tujuan, sesuai dengan sifat fisika kimia dari analit yang akan kita analisis. Nah, selanjutnya dari suatu proses analisis kita akan dapatkan data. Data tersebut kita olah, maka kita bisa mendapatkan hasil analisis yang selanjutnya bisa kita laporkan ya sebagai suatu hasil akhir dari rangkaian proses analisis. Tahapan sampling. Nah, tahapan sampling dalam hal ini sebenarnya tidak spesifik untuk sediaan kosmetik ya, bisa untuk sediaan obat, sediaan makanan minuman, sediaan yang lain juga bisa. Pada prinsipnya, sampling atau teknik pengambilan sampel itu dilakukan atau dipilih berdasarkan sifat maupun kondisi dari masing-masing sampel.
Jika sampelnya adalah suatu bahan yang homogen, misalnya kita bisa lakukan sampling atau teknik pengambilan sampel secara random. Kemudian ada teknik pengambilan sampel secara representatif. Di sini kita lakukan untuk bahan-bahan yang tidak homogen. Nah, kalau kita memiliki bahan sampel begitu yang jumlahnya cukup besar, ini wajib kita lakukan reduksi ya, atau pengurangan jumlah. Karena sampelnya terlalu banyak, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Selanjutnya, tahapan penyimpanan sampel. Nah, pada saat sampel ini tidak memungkinkan untuk dilakukan proses analisis secara langsung setelah dari pengambilan atau dari sampling, maka kita bisa upayakan untuk penyimpanan dengan kondisi yang memenuhi persyaratan tentu saja. Yang pertama, kita upayakan untuk menggunakan wadah yang sesuai. Wadah di sini dipilih sesuai dengan sifat atau kondisi dari masing-masing sampel. Jangan sampai wadah nanti bisa menimbulkan perubahan sifat fisika kimia pada sampel. Misalnya wadah tersebut melepaskan zat-zat yang bisa mengubah sifat sampel. Kemudian supaya sampelnya tetap stabil, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pada suatu proses penyimpanan sampel. Di antaranya adalah kita bisa menambahkan chemical stabilizer ya. Bisa juga dilakukan proses pembekuan ya. Pembekuan dilakukan degradasi termal. Di sini adalah digunakan untuk sampel yang dia tidak stabil karena panas misalnya. Dia berubah karena adanya suatu reaksi-reaksi tertentu ya. Jadi kita lakukan proses pembekuan. Kemudian ada juga yang melakukan penyimpanan sampel dengan cara yaitu absorpsi pada fase padat. Apakah tujuan dilakukan preparasi atau persiapan sampel? Nah, suatu proses preparasi sampel atau persiapan sampel atau separasi sampel itu dilakukan antara lain adalah yang pertama, dia untuk menghilangkan pengotor ya. Jangan sampai pengotor yang ada di dalam sampel itu nanti bisa mengganggu proses analisis. Jadi pengotor itu akan mempengaruhi analit seperti itu. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bisa juga sampel yang kita dapatkan konsentrasinya cukup rendah ya, cukup encer begitu. Kita butuh untuk meningkatkan konsentrasi dari analit, yaitu dengan cara dilakukan preparasi sampel. Dengan cara apa? Ya mungkin dengan menguapkan pelarutnya. Ya, jadi dia konsistensinya menjadi lebih pekat seperti itu. Bisa juga preparasi atau persiapan sampel itu ditujukan untuk mengubah analit menjadi bentuk yang sesuai untuk analisis dengan metode tertentu. Jadi misalnya analit tersebut tidak dapat dianalisis dengan suatu metode tertentu, kita mau mengubahnya supaya dia bisa dianalisis, ya kita lakukan preparasi atau persiapan sampel. Ini bisa dilakukan dengan suatu teknik derivatisasi. Kenapa suatu preparasi atau persiapan sampel yang dalam hal ini banyak sekali dilakukan itu adalah suatu teknik separasi atau teknik pemisahan itu
sangat penting dalam suatu rangkaian proses analisis. Seperti yang kita ketahui bersama, begitu ya. Proses analisis itu kan terdiri dari banyak sekali tahapan. Nah, salah satu tahapan yang cukup esensial dalam rangkaian eh, proses analisis itu adalah preparasi. Atau di sini kita eh, lebih kerucutkan kepada teknik pemisahan atau separasi. Kenapa demikian? Karena dalam suatu sediaan kosmetik seperti yang kita ketahui bersama itu tersusun atau terdiri dari banyak sekali komponen yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat komposisi dalam suatu sediaan kosmetik di label itu akan terdapat banyak sekali komponen yang ada dalamnya ya. Sangat jarang sekali kita temukan hanya terdiri dari satu atau dua komponen. Jadi kalau terdiri dari banyak komponen seperti ini, maka diperlukan suatu teknik separasi yang cukup eh, baik ya, yang tepat. Karena kalau teknik separasinya tidak tepat, nanti eh, pasti akan mendapatkan hasil yang tidak tepat juga. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan jelaskan ya pertimbangan kenapa kita lakukan preparasi atau persiapan sampel pada saat kita melakukan analisis sampel sediaan kosmetik. Teman-teman, pada saat kita melihat sediaan kosmetik, maka yang akan terpikirkan oleh kita tentu saja dengan melihat fisik dari kosmetik itu adalah sampel yang kompleks. Kenapa kompleks? Kenapa dikatakan kompleks? Karena dia tersusun dari banyak komponen di dalamnya ya. Jarang kita temukan sediaan kosmetik itu hanya ada satu atau dua komponen, pasti lebih begitu. Selanjutnya, kita bisa memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih dari satu ya. Banyak analit begitu. Banyak analit yang harus dideterminasi dalam suatu sampel yang sama. Misalnya dalam suatu sediaan krim pencerah begitu, kita pencerah wajah begitu ya. Kita bisa melakukan determinasi terhadap analit yang mempunyai fungsi sebagai pengawet, terhadap analit yang dia adalah zat antioksidan di dalam sediaan tersebut, seperti itu. Bahkan kita bisa melakukan determinasi terhadap analit yang diduga dia adalah eh, cemaran ya, dia adalah cemaran logam berat ya dalam suatu sediaan kosmetik. Sehingga dengan pertimbangan yang demikian, kita bisa memilih metode yang selektif untuk tujuan analisis kita. Tuh. Selanjutnya, teman-teman, kenapa perlu dipertimbangkan kegiatan atau tahapan preparasi atau persiapan sampel? Karena eh, banyak sampel yang harus diproses, sehingga pada saat kita memilih metode analisis, kemudian kita menggunakan metode tersebut, eh, kita harus mengupayakan metode analisis yang tersebut diupayakan semaksimal mungkin begitu. Metode tersebut adalah metode yang praktis dan bisa dikerjakan dengan cepat, gitu ya, dengan dukungan dari persiapan atau preparasi sampel yang sudah dilakukan. Kemudian, eh, pada saat kita menganalisis sediaan kosmetik, ini kita sedapat mungkin harus menghindarkan reagen-reagen yang toksik. Ya, jadi kita menggunakan reagen-reagen yang relatif aman kita gunakan untuk proses analisis. Begitu juga kita harus mempertimbangkan biaya yang
kita keluarkan untuk suatu proses rangkaian analisis sediaan kosmetik begitu ya, mulai dari awal sampai dengan hasil gitu. Sehingga kita bisa meminimalisir di sini dengan menggunakan sebisa mungkin adalah sedikit reagen yang kita gunakan. Dan jika ada metode analisis yang dia praktis gitu ya, simple, cepat, kemudian butuh reagen sedikit. Nah, kita sebisa mungkin bisa melakukan suatu memilih metode dengan tingkat otomatisasi yang cukup tinggi. Sehingga harapannya nanti tidak akan banyak perlakuan, tidak akan banyak tahapan, sehingga lebih efisien. Nah, baik teman-teman, di sini saya tampilkan eh, contoh komposisi atau ingredient yang ada di dalam kemasan sediaan kosmetika ya. Jadi di sini terlihat jelas ya ingredientnya. Banyak sekali komponen atau bahan yang menyusun sediaan kosmetika. Ya, ini contohnya ya. Banyak ini kalau dihitung nih jumlahnya banyak sekali. Misalnya tadi yang kita jelaskan ya, pada saat yang sama dalam suatu sediaan kosmetik itu bisa dideterminasi lebih dari satu analit dengan fungsi yang berbeda, bermacam seperti itu. Misalnya kita lihat ya di sini, kita mau menganalisis atau kita mau menetapkan potensi UV filter begitu. Di sini ada contoh bahan atau komponen sebagai UV filter ya. Ada etil heksil metoksisinamid gitu. Kemudian misalnya kita mau ini dalam satu fungsi atau kegunaan sebagai UV filter tidak hanya ada satu begitu ya, bahkan bisa kalau kita cek bisa lebih dari satu. Kita bisa juga menganalisis misalnya aktivitasnya, mungkin dia punya potensi antioksidan. Kenapa? Karena ada tambahan zat antioksidan di dalamnya. Kita lihat lagi contoh yang lain itu ya. Ini juga ada ini ya, apa namanya, UV filter ya, ethylhexyl methoxycinamide dan seterusnya. Ini ditambahkan juga ekstrak ya dari, misalnya ini adalah dari Glycyrrhiza glabra root extract begitu. Kemudian ada parfumnya yang kita bisa analisis juga. Kita cek di sebelah sini ya, ada ini tidak terlalu terlihat ya, kecil. Mungkin kita bisa ke sampingnya ya. Di sini juga ada banyak sekali komponen di sini. Bagaimana kita bisa melakukan analisis ya? Kalau banyak komponen seperti ini, nah kuncinya adalah di preparasi atau di eh, persiapan sampel atau teknik separasi sampel seperti itu. Nih, ini juga sama ini ya, ada etileksil metoksisinamid, kemudian ada sodium benzoat ini ya, pengawet yang digunakan, penambahan ekstrak juga, dan banyak sekali komponen yang ada di sini. Begitupun yang ada di dalam eh, label atau kemasan yang ini ya, yang ada di paling bawah begitu. Wah, ini ada titanium dioxide yang juga punya potensi untuk UV filter dan seterusnya. Ini juga ada sodium benzoat sebagai pengawet. Kemudian ada apa namanya, beberapa zat tambahan yang lain ya, seperti parfum tentu saja, pewarna mungkin. Nah, itu yang membuat kita eh, menjadi mempertimbangkan atau jadi berpikir bagaimana cara separasi sampel ya supaya kita bisa menganalisis analit yang mau dideterminasi itu seperti apa. Selanjutnya tentang teknik separasi secara umum ya, teknik pemisahan secara umum ada beberapa teknik pemisahan secara umum yang
umumnya kita lakukan begitu. Ada destilasi evaporasi, kemudian ada sentrifugal separasi atau filtrasi, ada fractional precipitation, ada partisi cair-cair atau liquid-liquid extraction, kemudian ada etching atau pengabuan. Teknik separasi secara umum yang pertama adalah destilasi dan evaporasi. Jadi, destilasi dan evaporasi itu dilakukan dengan menggunakan penangas air, ya. Tujuannya adalah untuk memisahkan residu hasil dari separasi atau pemisahan secara destilasi dan campuran azeotropik. Nah, di dalam proses destilasi yang kita lakukan ini tadi adalah untuk menghilangkan atau menghilangkan ya, remove air, etanol, silikon yang volatil begitu, propilen glikol, dan solvent-solvent atau pelarut yang lainnya dengan tujuan misalnya adalah untuk determinasi dari kelembapan. Ya, ini biasanya menggunakan metode yang kita sebut sebagai metode destilasi silen. Menggunakan destilasi labu destilasi seperti ini dengan memberikan dia panas atau temperatur yang tinggi begitu sehingga akan terjadi perubahan wujud ya dari air cair larutan seperti itu akan menguap ya, menguap. Nah, kalau sampai menguap saja ini kita katakan dia sebagai proses evaporasi ya, menguapkan solvent yang ada di sini. Tetapi kalau dia dilanjutkan ya, jadi menguap, kemudian karena adanya kondensor, maka dia akan terkondensasi sehingga dia akan berubah wujudnya lagi menjadi cair. Nah, ini yang kita katakan sebagai distillate atau hasil dari proses destilasi hingga dapatkan pure water atau air murni seperti itu. Nah, di sini perbedaannya jelas ya destilasi dengan evaporasi. Kalau evaporasi itu cuma perubahan wujud ya dari cair menjadi gas ya, proses menguap begitu. Tetapi kalau ini dilanjutkan dengan terjadinya kondensasi karena adanya kondensor di sini menjadi cair kembali wujudnya, maka dia yang dikatakan sebagai proses destilasi. Selanjutnya, teknik separasi secara umum yang kedua, yaitu centrifugal separation atau filtration. Ya. Jadi, pemisahan secara sentrifugal. Nah, ini prinsipnya adalah pemisahan dari senyawa yang larut dalam pelarut tertentu dibandingkan dengan yang tidak larut dalam pelarut tersebut, gitu ya. Jadi perbedaan antara yang larut dengan yang tidak larut. Nah, kita misalkan ada beberapa cara yang bisa dilakukan dengan pelarut yang bisa dipilih ya. Misalnya adalah memisahkan senyawa organik dengan anorganik. Kita mulai dengan pemisahan misalnya senyawa anorganik dengan nilon powder ya. Ini bisa pakai pelarutnya adalah metacresol. Kemudian preparasi untuk separasi senyawa-senyawa anorganik dengan polietilen. Ini bisa menggunakan hot toluen, ya, toluen panas dengan silen. Ya, kemudian misalnya separasi dari senyawa anorganik dengan metallic soap itu bisa pakai hot benzene. Separasi senyawa-senyawa anorganik dengan minyak dan lemak begitu dengan surfaktan dan senyawa atau substansi-substansi yang kental begitu, kemudian polimer yang larut dalam air. Nah, kita bisa gunakan hot water atau air panas dan etanol.
Baik, teman-teman, teknik separasi secara umum berikutnya ya, terutama untuk kesediaan kosmetika. Yang bisa dilakukan adalah fractional precipitation atau pengendapan secara bertahap ya atau bertingkat bertahap begitu. Ini biasanya dilakukan terhadap senyawa, zat atau bahan atau substansi-substansi yang memiliki kelarutan yang hampir sama. Kelarutannya hampir sama. Nah, separasi atau proses pemisahan untuk mendapatkan proses pengendapan secara bertahap ini dilakukan dengan menambahkan pelarut-pelarut mulai dari pelarut yang buruk ya, buruk dalam melarutkan sampai dengan pelarut yang bagus untuk melarutkan. Ini biasanya tadi ya dilakukan terhadap substansi atau zat yang dia memiliki kelarutan yang sama atau hampir sama. Misalnya, proses separasi pada resin dan plasticizer. Kemudian separasi atau pemisahan nilon dari larutan ya, eh, larutan nilon dalam metrakresol seperti itu atau aseton. Berikutnya, teknik separasi secara umum yang biasa dilakukan. Yang keempat ini adalah liquid-liquid extraction. Jadi, ekstraksi cair-cair ini biasanya menggunakan corong pisah ya untuk melakukan proses ekstraksinya. Nah, pada proses separasi ini dia menggunakan dua pelarut yang tidak saling campur. Misalnya yang ada di bawah ini adalah pelarut pertama dan yang ada di atas ini adalah pelarut yang kedua, di mana pelarut pertama dan kedua tidak saling campur. Misalnya ini analit ada di fase 1 ya, di pelarut yang pertama. Setelah dilakukan proses ekstraksi, maka memungkinkan analit itu ada yang tertarik di dalam fase yang kedua. Seperti itu. Jadi ini prinsipnya adalah di mana pelarut bisa menarik analit begitu ya dengan sifat polaritas dari pelarut yang berbeda. Sehingga nanti analit dia akan terdistribusi pada pelarut yang memiliki polaritas yang berbeda. Mungkin dia akan lebih banyak tertarik ke pelarut yang memiliki polaritas yang berbeda dengan pelarut awal dia ada di sana. Nah, contoh untuk ekstraksi cair-cair itu adalah separasi pada minyak dan lemak dalam suatu surfaktan. Kemudian separasi pada counter ion dari surfaktan ionik. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh separasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan metode liquid-liquid extraction. Selanjutnya adalah teknik separasi atau teknik preparasi sampel dengan metode pengabuan atau etching. Jadi proses pengabuan ini adalah suatu proses dekomposisi ya, dekomposisi suatu senyawa pada temperatur yang tinggi. Nah, biasanya teknik separasi ini dilakukan untuk senyawa-senyawa atau substansi inorganik atau anorganik. Berikut contoh ya komponen sediaan kosmetik. Jadi komponen yang ada dalam sediaan kosmetik yang dia dilarang. Yang dilarang ada dalam produk kosmetik. Ini menurut FDA ya, Food and Drug Administration. Di mana saya berikan contoh saja, ada beberapa zat yang sudah familiar sekali kita dengar.
sudah sering kali disampaikan gitu ya, diumumkan. Misalnya adalah hexachloroquine. Ada pembatasannya ya, kurang dari 0,1% dan seterusnya. Ini kenapa dilarang begitu? Karena dia menyebabkan neurotoksik ya. Dia efeknya neurotoksik dan memungkinkan untuk berpenetrasi ke dalam kulit manusia. Kemudian ada compound merkuri ya, senyawa-senyawa merkuri begitu ada aturannya juga tertentu. Kenapa dia dilarang? Karena dia eh, bisa terabsorpsi di dalam kulit begitu. Pada penggunaannya secara topikal dia bisa masuk absorpsi ke dalam kulit dan memiliki tendensi untuk terjadi akumulasi di dalam tubuh. Ya, bisa menyebabkan reaksi alergi, kemudian iritasi kulit, bahkan bisa bermanifestasi menjadi neurotoksik. Seperti itu. Kemudian misalnya ada vinyl chloride, ya dia dilarang di dalam produk-produk aerosol. Kenapa? Karena dia karsinogen. Kemudian ada zirconium. Ya, zirconium itu dilarang juga dalam suatu produk aerosol karena dia efeknya efek toksik ya, menyebabkan efek toksik pada paru-paru, termasuk di dalamnya dia bisa menimbulkan formasi granuloma. Begitu. Ini adalah kenapa ada komponen, ada substansi yang memang dilarang digunakan dalam kosmetik karena memang berdasarkan hasil penelitian dia bisa menyebabkan berbagai efek samping bahkan efek toksik bagi tubuh kita. Kemudian ini ada contoh ya pembatasan logam berat, metanol, kemudian nilai pH tertentu ya pada kosmetika tertentu yang bisa diverifikasi menurut protokol analisis yang ada di Republic of Korea. Ini ada misalnya ada logam berat ya, arsen, kemudian timbal, merkuri, kemudian kandungan metanol dan nilai-nilai pH tertentu. Misalnya nih untuk timbal dan arsen gitu. Udah, dia lebih ditekankan kepada kosmetik jenis make up produk ya, produk untuk make up seperti itu. Jadi biasanya di sana ada kandungan-kandungan itu ya, timbal, arsen begitu. Misalnya adalah untuk make up mata, kemudian untuk shampoo juga, untuk pembilas, kemudian untuk pembilas ya daripada rambut begitu, kemudian untuk hairspray. Jikalau pembatasan untuk logam berat misalnya timbal, gitu ya, dia dibatasi kurang dari 20 mg per kilogram. Kemudian untuk arsen kurang dari 5 mg per kilogram untuk shampoo, untuk pembilas rambut begitu untuk hairspray dan kurang dari 10 mg per kilogram untuk make up. Jadi pembatasan atau batas yang diperbolehkannya juga berbeda-beda tergantung pada jenis kosmetika yang digunakan. Kemudian ada merkuri. Merkuri ini untuk kosmetik concernnya adalah di produk-produk skincare ya, di basicnya, di produk untuk skincare yang basic. Kemudian ada produk-produk untuk baby care gitu. Batasnya berapa? Kurang dari 1 mg per kilogram. Kemudian ada metanol. Metanol ini untuk kosmetik concernnya adalah dia produknya itu lebih dari sama dengan 4% dari etanol. Jadi bedakannya metanol dengan etanol. Jadi berapa batasannya? 0,2% volume per volume. Ini maksimalnya. Kemudian untuk pH
value-nya atau pH, nilai pH-nya misalnya untuk produk-produk cair begitu. Ini termasuk dalamnya adalah foundation ya. Ada make up untuk mata, lipstick, cream begitu. Dia diperbolehkannya antara 3 sampai pH 3 sampai 9. Selanjutnya di sini saya tampilkan contoh analit yang bisa ditetapkan dalam suatu sediaan kosmetik atau kosmetik metrik begitu. Secara umum pada suatu sediaan kosmetik biasa kita determinasi kandungan, misalnya kandungan air, kemudian etanolnya, kemudian propilen glikol seperti itu. Kalau lebih spesifik misalnya pada sediaan deodoran antiperspiran begitu, kita bisa tetapkan kandungan atau kita determinasi aluminium dan zinknya. Kita lakukan determinasi terhadap zirkonium terlarut gitu. Kemudian asam borat, klorida, sulfat, heksaklorofen dan seterusnya. Kalau dia depilatory powder, serbuk yang biasa digunakan untuk menghilangkan bulu-bulu atau rambut-rambut yang tidak diinginkan begitu, ya kita tetapkan kandungan sulfidanya. Misalnya pada bedak wajah face powder, kita bisa eh, determinasi misalnya asam boratnya, zinknya, kalsium yang larut maupun tidak larut dalam asam, magnesium yang larut atau tidak larut dalam asam, barium sulfat, ada titanium, kemudian besi, kemudian silika, dan seterusnya. Ini adalah analit-analit yang bisa kita determinasi ya secara spesifik pada sediaan-sediaan kosmetika tertentu. Misalnya ada pewarna rambut ya, eh, sekalian sediaan bilasnya gitu ya. Kita bisa tetapkan analit apa di dalamnya. Ada tidak piragalolnya, ada tidak toluen 25 diaminnya, seperti itu. Kemudian untuk lotion untuk rambut, kita bisa tetapkan apakah ada resorsinolnya, kita determinasi apakah ada asam salisilatnya, dan seterusnya. Untuk sediaan apa namanya keriting ya, untuk preparat keriting rambut begitu kita bisa tetapkan TGA-nya. Untuk penetral rambut gitu, kita bisa tetapkan potasium bromat atau sodium perboratnya. Ini biasanya ujinya hanya secara kualitatif saja untuk ini ya, untuk produk preparat penetral rambut. Kemudian untuk preparat tabir surya misalnya, kita bisa tetapkan adanya pentil dimetil paba. Kemudian finishing cream, kita bisa tetapkan eh, kandungan abunya, air, gliserin maupun bahan-bahan yang larut dalam kloroform. Itu ya contoh-contoh eh, analit yang bisa kita determinasi di dalam preparat sediaan kosmetik. Oke, baik teman-teman kita lanjutkan. Berikut adalah skema atau flowchart untuk analisis dari foundation. Jadi ini ada bagan atau flowchart begitu yang menjelaskan bagaimana analisis yang dilakukan pada foundation. Jadi yang pertama kita mulai dari sampel ya. Sampel ini sebenarnya bisa dilakukan analisis terhadap senyawa-senyawa yang volatile ya. Jadi senyawa yang volatile begitu bisa dianalisis atau determinasi terkait dengan kandungan misalnya adalah airnya, propilen glikol, alkohol, gliserin itu ya dengan menggunakan metode yang sesuai untuk volatile konstituen misalnya adalah gas kromatografi itu yang direkomendasikan. Seperti yang kita tahu ya bahwasanya gas kromatografi itu adalah suatu metode analisis yang prinsipnya adalah separasi atau pemisahan. Jadi begitu sampel bisa kita perlakukan sedikit untuk bisa langsung dianalisis dengan gas kromatografi. Selanjutnya sampel bisa dianalisis non-volatile konstituennya dengan memperlakukannya sebagai berikut ya. Misalnya dia ditempatkan dalam suatu steam bath atau ditempatkan pada air bath suhu 105 derajat Celcius. Jadi nanti dia dilakukan penambahan suatu solvent ya,
solvent yang terdiri dari campuran ya. Misalnya adalah campuran dari N-heksan dengan etanol dengan proporsi 1:1 atau bisa menggunakan perbandingan yang lainnya. Nah, di sini kita lakukan preparasi sentrifugal yang tadi sudah kita bahas dan ekstraksi. Di mana dari hasil separasi ini kita dapatkan dua konstituen. Konstituen yang pertama adalah yang konstituen yang soluble konstituen yang terlarut di dalamnya. Ada apa di sana? Kita bisa determinasi dengan menggunakan C karbon NMR begitu, kemudian GC bisa, kemudian bisa atomic emission spektroskopi ya. Atau yang konstituen insoluble yang tidak terlarut. Kita bisa tetapkan secara IR, kemudian X-ray diffraction dan atomic emission spektroskopi. Nah, di sini kita bisa mulai ya untuk yang insoluble konstituen kita bisa lakukan beberapa determinasi di sana. Misalnya terkait dengan metallic shock. Ya, jika dia mengandung begitu, jika dia ditetapkan metallic shocknya, dia ditambahkan suatu benzen panas. Jika tidak, dia bisa dilakukan centrifugal separation and extraction seperti tadi. Kemudian harapannya adalah dia bisa menghasilkan konstituen yang terlarut ya, soluble konstituen. Kita dapatkan metallic shock dianalisis dengan IR dan atomic emission spektroskopi, penambahan HCl2N. Kita harapkan ada penambahan PE selama proses ekstraksi bisa menghasilkan suatu asam lemak yang bisa dianalisis dengan gas kromatografi. Nah, tadi kan dapatnya soluble konstituen. Gimana kalau dapatnya insoluble konstituen? Tentu saja kita bisa tetapkan ya terhadap konstituen organik. Konstituen organik itu nanti bisa didispersikan di dalam air gitu ya. Didispersikan dalam air. Atau dalam insoluble konstituen itu bisa dicek ya, dideterminasi senyawa organiknya dengan X-ray diffraction, XR maupun dengan IR. Nah, kalau sudah demikian, kita bisa pisahkan ya ke dalam tiga bagian. Yang pertama adalah dengan pelarut metakresol, kemudian dengan hot toluene atau silen, dan dengan HCl6N. Kalau dengan metakresol dilakukan ekstraksi secara reflux. Kalau dengan hot toluene bisa dilakukan dengan centrifugal separation and extraction. Sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kalau HCl6N ini sama dengan metakresol ya, bisa dilakukan reflux extraction, ekstraksi langsung begitu ya. Jadi sampel atau zat itu dipanaskan secara langsung dalam suatu labu, misalnya labu alas bulat atau dalam suatu wadah ya, dipanaskan secara langsung. Dari metakresol, setelah dilakukan reflux extraction, dapatkan ekstrak, ditambahkan dengan aseton, maka akan terjadi endapan. Kita bisa identifikasi atau determinasi terhadap keberadaan nilon di sana, bisa dengan metode IR maupun karbon NMR. Kemudian untuk yang bagian yang kedua tadi, yang dengan hot toluene atau silen, begitu setelah dilakukan centrifugal separation extraction, didapatkan konstituen terlarut di dalamnya. Kita bisa tentukan atau determinasi polyethylene dengan IR atau GC, pyrolysis GC. Kemudian untuk yang HCl6N, setelah dilakukan reflux, kita bisa dapatkan ekstrak yang di dalamnya kita bisa determinasi ya dengan asam amino analyzer. Determinasi apa? Tentu saja adalah determinasi asam amino. Ya, seperti silk powder
dan protein terhidrolisis yang lain. Itu adalah skema contoh dari analisis foundation. Begitu ya, betapa suatu proses analisis sediaan kosmetik itu cukup kompleks dan komprehensif. Nah, ini adalah contoh eh, pemisahan yang sangat susah ya dilakukan, yaitu pemisahan pada serbuk anorganik. Jadi satu dengan yang lain ya. Jadi serbuk anorganik satu dengan yang lainnya. Ini contoh yang bisa kita tunjukkan bagaimana susahnya tanpa melakukan perubahan pada bentuk dan state-nya. Walaupun kita menggunakan teknik pemisahan, teknik separasi yang canggih sekalipun, ini susah dilakukan. Nah, ada alternatif yang mungkin bisa menjadi masukan adalah mungkin bisa dilakukan pengkondisian dalam suatu misalnya lingkungan kombinasi asam dan basa yang tepat begitu. Lingkungankah, larutankah dikondisikan pada kombinasi asam basa yang tepat, maka mungkin bisa dilakukan suatu proses separasi pada serbuk anorganik tersebut. Nah, ini ada metode separasi lain yang bisa digunakan terkhusus untuk analisis sediaan kosmetika, yaitu separasi dengan kolom kromatografi atau kromatografi kolom. Begini ya, teman-teman, setting alatnya. Kita butuh suatu alat yang dia punya stopcock begitu, bisa dibuka atau ditutup, tergantung kita kebutuhannya kita nanti seperti apa. Ada fase diam yang ditambahkan di sini, kemudian di sini ada sampel, dan nanti ada fase gerak yang akan dialirkan. Lalu atas begini, mengalir ke bawah membawa sampel di sini, melewati fase diam. Apa keuntungan kita menggunakan kromatografi kolom ini, teman-teman? Yang pertama, jika kita memiliki sampel yang cukup banyak ya, kromatografi kolom ini memungkinkan untuk proses separasinya. Jadi pemisahan untuk sampel dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian untuk tipe dari kromatografi kolom yang digunakan untuk analisis kosmetik itu adalah tipe adsorption ya, liquid solid chromatography. Yang mana dia menggunakan substansinya di sini adalah silika gel dan alumina. Kemudian untuk jika kita perlu untuk memperluas cakupan dari penggunaan dari kromatografi kolom ini kita harus perhatikan ya. Jadi ini sebaiknya dilakukan dengan sistem fase gerak yang standar. Jadi menggunakan sistem fase gerak yang standar. Misalnya kita menggunakan elusi secara bertahap begitu. Kenapa? Karena biasanya kalau proses eluasi begitu atau elusi begitu, ini bisa juga dipengaruhi karena memang pemisahannya ini dipengaruhi karena aktivitas dari adsorben yang ada di sini dan jumlah pelarut yang digunakan. Nah, kita bisa menggunakan menganalisis dengan komponen yang kita sesuaikan di sini. Kemudian metode separasi dengan kolom kromatografi ini adalah metode yang sangat-sangat efektif ya, metode separasi yang sangat-sangat efektif begitu untuk sediaan kosmetik. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya bahwasanya sediaan kosmetik itu dia merupakan campuran dari banyak sekali ingredient. Jadi kiranya pas ya untuk proses separasi dengan kolom kromatografi. Baik, teman-teman, demikian sedikit
penjelasan terkait dengan preparasi sampel untuk analisis dian kosmetik. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan topik-topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.